Makanya sebelum ngelakuin sesuatu tuh harusnya tuh lo mikir. Harusnya gua mikir di kemudian hari gua bakal malu apa enggak. Yang pertama, kenakalan lo di sekolah. Oke guys, jadi gini ceritanya. Kemarin itu teman SMP gua ngajak gua nongkrong dari jam 8 malam sampai jam setengah 4-an pagi. Gila, cowok tuh kalau udah curhat fun fact lebih lama daripada cewek. Singkat cerita, setelah kita nongkrong, dia tuh curhat atas kenakalan adiknya yang baru kelas 6 SD. Dia tuh bilang adiknya ini ngomong kasar, berantem dan lain sebagainya, sampai-sampai orang tua temen gue sering banget dipanggil ke sekolahan yang padahal dia masih SD. Singkat cerita, dia tuh curhat ke gue dan bertanya, Jud, kira-kira gimana ya biar adik gue tuh at least kalau mau nakal jangan di sekolah lah, di luar aja. Terus di situ gue tuh mikir kan, gimana ya? Iya ya. Padahal perasaan gue dulu waktu sekolah kagak gitu-gitu amat dah. Gue jawab dengan entengnya seperti itu. Terus temen gue langsung bilang dan langsung ketawa, lu lupa bla 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 bla. Dia bercerita lah kalau dulu tuh kan waktu gue SMP gue itu pesantren. Singkat cerita di pesantren gue itu ada kolam berenang. Gue pesantren sekolah dan aktivitas kita itu kalau sore itu memang berenang. Pada saat itu tuh kita suka main cebur-ceburan gitu loh. Sampai-sampai ada suatu saat gue tuh kesel banget sama guru gue. Terus guru gue keluar masjid, ya udah gue ceburin. Dan bahkan itu bukan guru biasa, itu ustadz yang hafal 30 juz tuh. Satu Al-Quran dia hafal, gue ceburin itu kalau gue disumpah-sumpahin kekabul kayaknya mah. Yang kedua, knalpot berisik, motor berisik, mobil berisik, atau apapun itu yang bersuara berisik itu sangat amat mengganggu telinga saya. Padahal gua itu juga dulu pada saat SMA menggunakan motor yang knalpotnya berisik atau bisa disebut ngabers. Jadi kemarin itu ketika gua nongkrong, gua itu merasa terganggu sama motor yang lewat. Di situ gue langsung maki-maki sama temen gue tuh. Buset dah tuh motor berisik banget, keren kagak, bla 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 bla. Intinya gue maki-maki. Yang padahal pada saat SMA gue juga menggunakan knalpot berisik tersebut. Sampai-sampai nyokap gue tuh udah nyuruh gue ganti knalpot itu menjadi standar setiap hari. Dia bilang, "Dek, nanti kamu disumpahin lo sama orang lain." Di situ tuh gue tuh bodo amat. Yang penting gue hanya memedulikan kesenangan pribadi. Yang ternyata anjrit mengganggu banget ya. Dan yang terakhir, cabut sekolah. Cabut sekolah adalah aktivitas yang sangat amat gue benci ketika gue melihat itu secara langsung. Jadi kemarin itu ketika gue lagi bawa mobil sama temen gue melihat ada sekumpulan anak-anak sekolah pakai baju pramuka yang sedang cabut di warkop. Itu mungkin jam 10-an pagi. Habis itu temen gue langsung nyamber lah tuh mulutnya maki-maki. Buset dah, malu no pakai baju partai, anaknya malah cabut sekolah. Terus di situ gue juga bilang, "Bapak lu banting tulang, bukannya sekolah yang bener ya, bla 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 bla." Itu gue omongin lah mereka. Tanpa gue sadari, gue juga baru inget kalau gue dulu tukang cabut sekolah. Jadi dulu itu gue pernah cabut sekolah lebih dari 10 hari dalam satu waktu. Jadi ini tuh semua gara-gara bucin. Jadi dulu itu gue bucin banget, tetapi pacar gue itu dulu bersekolah di salah satu pesantren. Sedangkan gue kan di SMA biasa. Nah jadi tuh kita tuh punya waktu yang tidak pas ketika dia libur gue masuk sekolah, ketika gue libur dia masih masuk sekolah, dan seterusnya. Sampai akhirnya pada saat itu ketika dia ada libur dan gue pengen banget main sama dia, gue pura-pura sakit ke guru gue chat guru gue pakai HP nyokap gue, "Assalamualaikum Pak, izin Zudin gak masuk sekolah hari ini bla 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 bla." Terus dibales lah sama guru gue, "Waalaikumsalam Bu, semoga Zudinnya lekas pulih." Abis itu guru gue blok nomornya dari HP nyokap gue. Jadi gue gak bakal dicariin kalau gue gak masuk sekolah. Singkat cerita, gue malah diselingkuhin, anjir. Sekarang gue jadi berpikir kalau dewasa itu adalah ketika kita sudah menyesali apa yang kita lakukan di masa lalu. Anjay, slebeo.